Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan pembelajaran secara lisan yaitu tentang debat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Stianingsih. Saya Devi Ariana Lutfaiza. Saya Radita Puspitasari. Yang pertama yaitu tentang pengertian debat. Pengertian debat adalah suatu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu secara perorangan ataupun kelompok, dalam mendiskusikan atau memutuskan suatu masalah dan perbedaan. Yang kedua, jenis-jenis debat. Debat parlementer atau debat majelis. Debat ini adalah untuk memberikan atau menambahkan dukungan bagi suatu undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan serta pendapatnya. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Debat ini mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan untuk menyebabkan para individu yang ditanya menunjang posisi. Yang ketiga, debat formal, konversional, atau debat pendidikan. Debat ini memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Oke, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur debat. Yang pertama yaitu debat mosi. Hal ini berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan debat. Yang kedua yaitu tim afirmasi, pihak pro, pihak yang mendukung topik yang diperdebatkan. Yang ketiga yaitu tim oposisi, pihak kontra, pihak yang menolak topik yang diperdebatkan. Yang keempat yaitu tim netral, pihak yang tidak mendukung atau menolak topik yang diperdebatkan. Yang kelima yaitu moderator, orang yang mengatur jadwalnya kegiatan debat. Yang terakhir yaitu yang keenam, penulis, orang yang mencatat pernyataan atau komentar atau sanggahan dari pihak pro, kontra, netral selama debat berlangsung. Dan adapun juga pembahasan selanjutnya yaitu tujuan debat. Debat memiliki berbagai macam tujuan, yaitu 1. Memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Yang kedua yaitu melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori. Mari kita mulai perdebatan kali ini. Saya persilahkan kepada tim pro untuk memberikan opening statement. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Izinkanlah kami membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah akademik konseptual guna mengawal dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Perlu dipahami secara bersama bahwa maraknya terjadinya kasus korupsi saat ini yang kebanyakan dilakukan oleh para pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Dengan hadirnya peristiwa tersebut telah menimbulkan upaya progresif dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara yaitu penuntutan terhadap hak politik bagi terpidana korupsi. Sekian dari kami, lawan berdebat adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Terima kasih. Terima kasih Universitas Hasanuddin sebagai tim pro sudah menyampaikan opening statement. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra untuk memberikan opening statement. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Profesor Bagirmanan menyatakan bahwasanya dalam negara demokrasi under the rule of law, kita tidak mengenal konsep the end justify the means.
Artinya, Dewan Juri yang terhormat, tujuan mulia apapun terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lantas dapat dibenarkan ketika ia melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami selaku tim kontra menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini kami landasi dengan dua argumentasi utama. Yang pertama, ini mencederai prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang kedua, ini tidak selaras dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Tim pro dan tim kontra sudah menyatakan opening statementnya. Boleh beri semangat lagi karena kita langsung menuju ke babak kedua, yaitu babak bidasan. Saya persilakan kepada tim pro untuk memberikan bidasan atas argumentasi pembuka dari tim kontra. Waktunya 7 menit, kita mulai dari sekarang. Lex non humanum ingenis exo sigitata. Hukum tidak memanusiakan bagi manusia yang tidak manusiawi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, Dewan Juri yang amat mulia yang kami hormati, kolega tim kontra yang kami banggakan, serta seluruh insan yuris yang telah menggemakan ruang perdebatan kita pada hari ini. Izinkanlah saya sebagai pembicara kedua tim pro untuk mendudukan dan memperkuat argumentasi kami dalam dua perspektif. Yang pertama dalam perspektif praktik empiris dan yang kedua dalam perspektif filosofi Pancasila. Namun Dewan Juri yang amat kami hormati, untuk menjamin perdebatan kita hari ini menjadi suatu perdebatan yang objektif, maka izinkanlah saya untuk memberikan terlebih dahulu bidasan-bidasan terhadap argumentasi yang telah dikonstruksikan oleh pembicara pertama dari kawanku tim kontra. Dewan Juri yang amat terpelajar, berdasarkan dari argumentasi yang telah disampaikan oleh kawan-kawanku dari tim kontra, kami dapat menyimpulkan setidaknya 3 argumentasi pokok mengapa kawan-kawanku dari tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, kawan-kawanku dari tim kontra mendalilkan bahwa pencabutan hak politik merupakan suatu hal yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun perlu kita ketahui. Silakan saudaraku. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, salah satu unsur pembatasan HAM dalam Siracusa Principle adalah perlu dipenuhinya proporsionalitas, di mana menurut General Comment ICCPR nomor 37 dinyatakan bahwasanya harus adanya kesebandingan tujuan antara pembatasan hak dengan apa hak yang dibatasi. Ketika